Strategi pencegahan supaya tidak terjadi satu tindak pidana yang ada kaitannya dengan tanah itu adalah Satgas Mafia Tanah ada ya. Dan juga proses edukasi tentunya ya. Sebuah ilmu terbaik kalau tidak disertai dengan karakter yang baik dari pemiliknya itu sia-sia. Halo Sobat ATR BPN dan kawan bertua, selamat datang di podcast bertua, podcast yang akan bercerita masalah pertanahan di kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Setelah episode sebelumnya kita membahas patok atau tanda batas yang sebagai legalitas tanah aset pemiliknya. Hari ini kita juga akan membahas topik mengenai pencegahan tindak pidana pertanahan. Nah, untuk membahas itu tentunya kita harus mendatangkan narasumber yang tahu nih tentang apa sih dasar-dasar dari tindak pidana dari pertanahan itu. Nah, untuk itu kami telah mendatangkan narasumber yang akan membahas apa Pak? Yang tidak pidana yang berkaitan dengan pertanahan. Iya. Nah, saya mau tanya aja ke Pak Rudi. Iya. Pak Rudi kayaknya biar fokus aktif ya. fokus terlalu fokus ya. Iya, membahas soalnya kan tindak pidana pertanahan ya Pak ya. Jadi kayak harus fokus bahasnya. Betul. Ya, jadi jarang. Saya udah sebut namanya nih, tapi saya juga pengen Bapak perkenalkan kepada kawan bertua yang datang di podcast bertua kali ini siapa. Silakan Pak. Oh iya, boleh. Oke. Terima kasih nih ya buat moderator yang sangat keren ya, sangat cantik hari ini ya. Hari ini kita podcast di BPN Kota Pekanbaru luar biasa ini, terobosan ya. Ini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini nama saya mungkin udah ada yang tahu sebagian mungkin ya, Rudi Pardede, dan saat ini saya aktif di kepolisian juga ya, Polresta Pekanbaru ya, dan juga mengajar di beberapa kampus ya. Itu dan juga sering duduk di berbagai stakeholder sebagai pembicara terkait dengan delik atau tindak pidana. Waduh, keren banget narasumber kita hari ini. Duh, saya nggak nyangka nih kita kedatangan narasumber yang kayak membahas tindak pidana, apalagi pertanahan nih Pak. Iya. Oke, kalau gitu saya tuh poin aja sih Pak ya. Yang pertama saya pengen tahu tindak pidana apa aja sih Pak yang ada kaitannya dengan pertanahan. Kami kan karena di BPN nih Pak, jadi kasusnya pasti tentang pertanahan kan. Iya benar. Iya, bagus banget pertanyaannya kakak ini ya, luar biasa ini ya. Udah dapat kisi-kisinya. Dari kisinya. Iya. Oke, jadi memang benar ya. Dalam hal pertanahan sekarang memang lagi ini ya, bisa dikatakan iya lagi booming masalah pertanahan ya, apalagi sekarang lagi pembenahan ini tentang masalah tanah. Jadi hal-hal seperti ini yang terkait dengan pertanahan, delik atau tindak pidana di sini memang yang sering ditangani oleh kepolisian selaku law enforcement ya, penegak hukum. Di sini ada beberapa pasal biasanya ya yang sering dihadapi lah dalam sehari-hari yang cenderung masyarakat melaporkan. Itu di situ bisa kita melihat di pasal 263 itu, pasal 263 KUHP ya. Ini jelas di sini adalah memalsukan surat. Nah, itu kadang-kadang kan terjadi ini bisa nih mengurus surat tanpa melalui prosedural yang sebenarnya, tanda tangan pejabatnya dipalsukan atau tanda tangan sempadan atau bagaimanapun itu berbahaya. Itu bisa ini nanti berujung ke pidana. Tindak pidana ya. Pasal 263 itu adalah pasal 263 KUH pidana. Ya, kemudian ada lagi pasalnya itu 264, 266. Jadi di situ adalah menempatkan keterangan palsu, ya, keterangan tidak benar dan digunakan surat ini setelah itu. Itu pasal 266 KUHP juga. Ini juga pidana. Nah, jadi banyak. Jadi kadang-kadang kan dengan masyarakat mengurus surat, mungkin mengurus dari SKGR sampai ini ya. Kadang-kadang mereka nggak tahu, sedang mengurus tapi ini menganggap remeh. Hari ini memang oke, tetapi nanti next setelah ini kemudian pasti ketahuan lambat laun. Dan ini ancamannya tidak main-main, kurungan, penjara kan begitu kan? Iya, itu 6 tahun ke atas. Iya, memasukkan tanda tangan. Iya. Tanda tangan aja tuh Pak? Iya, memasukkan tanda tangan, dokumen, menggunakan surat juga palsu tadi itu masuk. Jadi 263, 264, 266. Kemudian hal yang sering terjadi, ini dia. Yang sering terjadi, kenapa tadi materi kita kemarin masalah patok ya? Oh iya, sebenarnya kan itu untuk meminimalisir potensi terjadi mafia tanah, ya kan? Jadi adanya patok kemarin. Tapi
delik satu lagi, pasal yang satu lagi yang di sini adalah yang sering didengar itu penyeludupan tanah. Sebenarnya bahasa hukumnya itu adalah penggelapan hak tidak bergerak berupa lahan atau kejahatan stelionaat, itu bahasanya ya. Stelionaat jadi kejahatan barang tidak bergerak. Contohnya tanah. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan ini. Yang sering masyarakat, karena dia punya tanah karena tidak dijaga, tidak ditempati ya, tidak dikelola, tidak ini. Kadang-kadang ini potensi mengundang oknum-oknum. Iya, oknum-oknum yang ingin mereka ada potensi. Gitu. Makanya seperti yang kemarin kita sudah melakukan pemasangan patok kemarin itu terobosan luar biasa dengan perubahan regulasi yang baru kan. Itu sebenarnya menghindari itu atau meminimalisir itu. Menjaga aset, iya. Jadi itu deliknya yang sangat berpotensi terhadap tindak pidana pertanahan. Ya, 263, 264, 266 KUHP dan juga 385. Itu yang paling krusial ya, yang harus dipegang itu. Baik. Ini saya pertanyaan satu aja, saya udah tahu berapa pasang ya. 264, 263, 264, iya, tadi. Benar. Dan saya kayak baru pertanyaan pertama, tapi saya udah dapat berapa istilah gitu Pak. Yang belum sudah merangkum ya. Seru nih kayaknya. Seru ya. Ini kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Ini salah satu instrumen juga kan. Ya, mungkin ini adalah sesuatu yang sering kita temui di lapangan juga ya Pak. Benar. Memalsukan dokumen-dokumen seperti yang Bapak sebutkan tadi. Benar itu. Nah, itu kan tadi salah satunya itu memalsukan dokumen. Nah, saya pengen tahu sebenarnya pastilah sesuatu kasus, sesuatu hal terjadi itu pasti ada orang yang ikut serta dalamnya. Benar. Nah, saya pengen tahu yang ikut serta dalam misalnya terjadinya tindak pidana pertanahan ini siapa sih Pak? Oh iya, luar biasa ini pertanyaan. jadi ini ya, jadi dalam hal pelaku itu adalah itu kalau bahasa luarnya ya, dader. Berarti kalau dader itu pelaku. Itu kan? Jadi pelaku siapa di sini? Berarti kalau pelaku itu adalah ada plagiar, orang melakukan perbuatan itu langsung melakukan, ada media plagiar, itu orang yang membantu melakukan, ya kan? Nah, terus ada witlocker juga, orang yang menyuruh melakukan. Nah, itu pelaku. Jadi orang yang melakukan, membantu melakukan, turut melakukan, atau diiming-iming hadiah nih. Kadang-kadang diupah nih kan, diiming hadiah kamu lakukan ini misalnya. Dilakukan sampai terjadi. Ini yang 4 poin tadi ini sebagai pelaku. Jadi bukan hanya orang yang melakukan langsung, itu sebagai pelaku. Nah, jadi itu namanya dader. Kategorinya ada. Dan itu pun nanti untuk ancamannya itu bervariatif. Karena apa? Kalau orang yang membantu sepertiga dari ancaman pokok. Iya, ancamannya. Jadi maksudnya gini, ini kan ada plagiar dan media plagiar sampai witlocker tadi. Ini kan kalau plagiar ini orang yang melakukan langsung, orang yang melakukan. Misalnya memasukkan ya, langsung nih. Itulah pelaku utama. Ancamannya kan yang kita katakan tadi 5 tahun atau 6 tahun ya, ancamannya. Tetapi orang yang mengikut ini membantu ini, yang ini tetap pelaku, tetap sebagai pelaku, itu diancam sepertiga dari ancaman pokok karena ikut serta. Bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya Pak ya? Iya, tergantung dari nanti di ancaman berapa nanti, pas putus pengadilan, ya proses kan, nanti sepertiga dari ancaman itu nanti mereka menjalani gitu. Ya, untuk pelaku ya. Nah, jadi digambarkan masyarakat sekarang pelaku hanya 1. Oh tidak, ada kategori berapa itu? Yang tadi itu lagi ada walaupun 1 posisi, orangnya, tapi sudah yang nolongnya banyak itu ya Pak ya? Iya, karena ya kalau berkaitan dengan surat itu udah pasti ada beberapa. Kalau hanya sendiri mungkin itu ada kesempatan gitu ya Pak? Iya, akan tembus dia. Iya. Misalnya mau tangan sampai ke RT, RW sampai ke lurah, itu kalau terjadi itu pasti ada membantu. Ada sindikat orangnya lah ya Pak ya. Iya, itu benar-benar. Nah, kalau setahu saya mungkin karena udah pengalaman ada yang sudah kita perhatikan juga beberapa kasus atau tindak pidana pertanahan ini lumayan lama nih Pak waktu penyelesaiannya. Nah, kira itu kenapa sih Pak sampai lapor itu lama gitu penanganannya? Itu ya. Ya, jadi memang untuk penanganan kasus pertanahan itu dengan perkara konvensional lainnya memang berbeda penanganannya memang. Kalau kita misalnya perkara konvensional yang lain misalnya seperti penggelapan misalnya kan, itu kan jelas tuh penggelapan. Misalnya digelapkan misalnya 1 unit kendaraan misalnya kan digelapkan, udah jelas pelakunya siapa korbannya, saksinya siapa, pelakunya tinggal mencari misalnya kan. Tapi kalau tanah ini berbeda. Anda kan kita
jumpa dengan pasal yang 263 misalnya pemalsuan. Ini prosesnya cukup panjang. Anggap nanti ini sertifikat SKGR lah contoh ya. Di SKGR ini si korban tadi melaporkan diduga ada dipalsukan di sana surat, anggaplah mungkin salah satu pejabat itu dipalsukan. Kan begitu. Setelah ini diperiksa nanti, berarti kan yang diperiksa di sini nanti semua pemilik dari awal. Penyidik panggil, terus semua sempadan. Dipanggil, kemudian ke TKP. Mana objeknya harus tahu kan? Objek mana yang yang diduga SKGR ini kan begitu TKP kan? Ke TKP. Kemudian semua pejabat yang ada di surat tadi, Pak RT, RW, Lurah, semua yang ada tertera dalam surat itu akan dipanggil, diproses. Itu butuh waktu. Sementara kita butuh waktu di KUHP itu kan diatur minimal ajas kepatutan ya, 3 hari. Setelah itu nanti panggil lagi kan butuh estimasi waktu. Setelah itu dipanggil semua nanti kan ada nanti diduga pelaku ini tadi ada namanya tanda tangan yang dipalsu tadi itu, ini pun harus dibuktikan ke lab forensik. Forensik namanya. Iya, apakah ini benar? Walaupun penyidik itu sudah tahu ini benar palsu karena sudah diambil pembanding ya. Misalnya ini si pelaku nih yang diduga tanda tangan dia dipalsukan, misalnya anggap camat misalnya, kan tentu tanda tangannya ada KTP-nya, sini tanda tangannya ada juga pembanding dibuat contoh pembanding nanti. Ini pun sudah kita tahu nggak bisa karena yang berhak atau yang memiliki keahlian dalam hal ini adalah pihak forensik. Jadi ini nanti dibawa ke forensik untuk di lab lagi. Hasil dari itu nanti menyatakan bahwa itu non identik dengan tanda tangan yang diduga dipalsukan tadi. Ini baru nanti sempurna deliknya. Berarti kan minimal 2 alat bukti tadi itu. 184 KUHP kan alat bukti yang sah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan tersangka terdakwa. Kan ada 5 ini. Jadi minimal 2 alat bukti terpenuhi. Berarti dengan pelapor tadi dengan keterangan para saksi yang lain itu 1 alat bukti ya. Kemudian tadi dengan hasil dari forensik itu kan udah 2. Dua ya Pak ya. Udah 2. Ini minimal 2 alat bukti. Ini sudah bisa dijadikan sebagai perkara diduga 263 memalsukan surat atau tanda tangan. Itu dia. Nah, ini menarik nih Pak. Agak kurang nyambung mungkin dengan pertanahan. Kayaknya forensik tanda tangan lama dan tanda tangannya saat inilah. Kalau orangnya ganti tanda tangan gimana tuh Pak? Mungkin agak berbeda nih pertanyaan saya sekarang. Kalau misalnya tanda tangannya berbeda dengan justru saya mengalami itu. Tanda tangan saya lurus nama saya kan dulu dari bawah sambilnya gitu. Sekarang saya ambil dari atas gitu. Itu kan sedikit perubahan. Gitu. Tapi tetap gitu ya? Tapi tetap. Jadi kalau seperti itu, misalnya perbedaan, tapi tetap sama hanya nariknya saja. Hanya nariknya saja. Mungkin ada perbedaan sedikit gitu. Makanya nanti di situ yang mengidentifikasi itu dengan akurat, nanti adalah itu di forensik ada mesinnya. Jadi sejauh mana menarik. penekanannya, tariknya dari mana itu tergambar nanti. Itu alatnya tuh telepon langsung otomatis ya. Jadi itu bisa. Jadi setiap orang nih punya cara penulisan, gaya teknik penulisan yang berbeda. Makanya alat inilah yang bekerja. Itu dia. Nanti daya tariknya di mana, awalnya di mana, penanya di ini ada nanti. Dan nanti itu di zoom nanti di hasilnya. Nanti dibesarkan, nanti dibuat titik, nanti ini penarikannya balik. Nanti ada keterangan di situ nanti semua. Nanti pada waktu setelah hasil dari forensik itu nanti dikirim ke penyidik ya misalnya, itu sudah ada. Berarti ini non identik karena kan dari pembanding tadi itu tuh identitas kita ya, identitas kita mungkin KTP atau ijazah yang lain kan diminta tuh untuk pembanding 3 tahun ke sebelum, 3 tahun sesudah. Misalnya kejadian hari ini nih, nanti dipalsukan juga hari ini. Nanti tanda tangan pembandingnya 3 tahun ke depan, 3 tahun ke belakangnya itu diminta nanti tuh. Membuktikannya bagaimana? Nanti dilihat dari kalau misalnya belum ada KTP, nanti ijazahnya mungkin intinya atau kakak atau nanti diminta ada untuk pembanding. Jadi banyak, makanya itu yang membuat berbeda dengan perkara konvensional lainnya gitu. Penanganannya agak berbeda ya Pak? Penangannya beda-beda dengan konvensional lainnya gitu. Ternyata relate juga ya Pak tadi saya tanyakan tadi dengan kasus ini ya Pak ya? Jadi saya pengen tahu juga nih Pak, Bapak kan domisilinya Pekanbaru ya Pak? Domisili. Di Kapolres? Di domisili, home base-nya di daerah Rumbai, tapi di Polres Nah saya pengen tahu nih Pak, selama ini yang Bapak tangani kalau di Kota Pekanbaru, mayoritas tindak pidana pertanahannya seperti apa?
Mayoritas ya. Jadi dulu saya juga dulu ya. Dulu itu kalau masalah lahan yang cenderung terjadi itu di daerah agak pinggir gitu. Kalau kita di mana nih? Agak di pinggir-pinggir nih. Itu karena dulu juga penanganan bahkan dari BPN sendiri dulu dalam hal membuat sertifikat masih konvensional kan. Iya. Sekarang ini sudah pakai ini ya. Elektronik kan. Iya. Jadi ini juga membuat potensi-potensi juga dulu kan. Karena apa? Nggak juga seakurat itu. Karena pihak BPN pun ke lapangan dulu masih konvensional pasti hasil dari keterangan dari ini. Dari RT setempat atau dari pemilik atau yang diduga mengetahui ini kan pasti tidak akurat. Tapi kalau sekarang sudah ada titik ini bagaimana ada sertifikat sudah terjadi, orang mau mengurus lagi nggak bisa. Ini sudah ada. Sudah ada. Itu. Baik lagi Pak, guna patok tadi. Iya. Ini sangat luar biasa nih. Jadi progresif ya. Ini saya lihat BPN juga sudah sangat benar-benar sudah juga dalam hal mengurus sudah melakukan ada titik untuk koordinat. Patok lagi sekarang, itu memudahkan juga semua. Selain sebagai dasar hak pemiliknya nih Pak, itu kan memudahkan proses pekerjaan kami juga di BPN ini dan sebagai hak bukti aset pemiliknya kan patok yang betul. Iya. Nah, saya tanya terakhir nih, ngomong asik ya, seru banget. Ilmu saya jadi bertambah sekali nih tentang pertanahan gitu kan. Asik memang edukasi hukum ya. Iya, edukasi hukum sangat luas banget. Abis ini bisa nih Pak, kita tambah segmennya. Bisa, aman. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari Bapak sendiri strategi pencegahan dari tindak-tindak kasus pertanahan ini atau pidana? Kira-kira ya oke. Jadi memang kalau untuk strategi untuk pencegahan supaya tidak terjadi suatu tindak pidana yang ada kaitannya dengan tanah sebenarnya ada beberapa ya. Ini juga kita lihat yang sudah nyata sekarang ini yang sudah dibentuk oleh pihak BPN ada ya. Itu adalah Satgas Mafia Tanah ada ya. Iya, itu kan para stakeholder nih sudah bergabung BPN sudah mengikut sertakan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari ini juga salah satu ada strategi juga ini untuk pencegahan untuk melakukan diduga ada kaitannya perbuatan delik atau pidana terkait tanah salah satunya dan juga melakukan sosialisasi tentunya itu harus karena apa ya kadang-kadang kan tindak pidana ini terjadi masyarakat ketidaktahuannya atau ketidakpahaman kan gitu kan padahal kita negara hukum berlaku fiksi hukum fiksi hukum kan undang-undang setelah diundangkan dianggap tahu oleh masyarakat. Tidak ada nanti, saya nggak tahu pasal 263, saya nggak tahu pasal 266, saya nggak tahu pasal 385. Kan begitu nih. Masyarakat pasti begitu. Tetapi karena kita negara hukum, berlaku ajas fiksi hukum. Nah itu dia. Apapun itu dianggap tahu, sehingga berlaku nih undang-undang. Nah itu. Jadi itu juga yang harus perlu juga di samping tadi pembentukan Satgas tadi itu harus juga melakukan itu sosialisasi juga. Ibaratnya penambahan edukasi masyarakat ya Pak. Hak atas tanah itu seperti apa? Betul. Karena dia kalau sudah tahu, si pemilik tanah sudah tahu hal-hal itu pasti dia akan mengikut. Sama seperti orang yang ngerti hukum. Misalnya terjadi di jalan suatu hal keributan, dia tak akan mau kalau ngerti hukum tak akan mau melakukan pemukulan. Tapi kalau orang nggak ngerti hukum itu, misalnya kan langsung nanti kan permasalahan. Sama seperti ini sebenarnya. Kalau dia paham dengan hal itu, itu ya paling tidak minimalisir lah. Mungkin ibaratnya masyarakat mengetahui dahulu lah dasar-dasar tentang kepemilikan tanah ini seperti apa. Jadi ada rasa dari diri sendiri untuk menjaga asetnya ya Pak ya. Sehingga menghindari tindak kasus potensi pertanahan ini. Tidak pidana pertanahan itu. Seru banget ya ngomongin kasus tindak pertanahan. Asik kan? Ini baru sedikit sebenarnya. Tapi kalau kita lanjut episode 2 nanti nggak ada topik lagi saya. Next time kita lagi dalam materi lain. Kayaknya Satgas Mafia Tanah kayak seru nih Pak, kita bahas lagi nanti. Seru benar. Soalnya masih ada hubungannya di karena pertanahan itu sangat luas. Ini nanti kalau misalnya ada perkara korupsi pun, dalam perkara korupsi ada kaitannya dengan pertanahan. Bisa saja mungkin money laundering sampai ke sana, ya kan? Mengaburkan panjang memang di sini. Banyak mesti digali supaya nanti potensi itu jangan terjadi. Bagaimana dari kira-kira nih dari personilnya untuk melakukan itu. Jadi sangat luas. Nanti ada segmen berikutnya lah. Kita segmen edukasi masyarakat ya Pak tentang hak atau potensi hak atas tanahnya ya Pak. Benar. Oke teman-teman, kawan bertuah, sobat ATR BPN. Topik kali ini seru banget sama Bapak Rudi tentang tindak pidana pertanahan.
sampai di sini dulu deh episode kali ini. Kalau saya lanjutin nanti topiknya nggak habis-habis gitu kan. Jadi mungkin next time yang Satgas Mafia Tanah ini boleh kita bahas nih ya Pak ya? Boleh, bagus juga. Bisa. Pak Rudi hadir lagi di podcast Bertua dengan saksikan. Saya, Siva. Ya. Nah, mungkin Bapak boleh say goodbye dulu kepada kawan Bertua? Boleh, ada pesan terakhir ya. Ini untuk semua Bertua ya? Kawan Bertua. Kawan Bertua ya. Sebuah ilmu terbaik kalau tidak disertai dengan karakter yang baik dari pemiliknya itu sia-sia. Iya, jadi itu yang penting. Terima kasih. Sukses buat BPN Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Bapak Membi Untung Pratama. Terima kasih Pak Rudi. Sukses. Love you. Boleh ngomong like, comment, dan subscribe podcast. Oh ya, boleh. Jadi seluruh masyarakat, karena ini podcast dari BPN dan sangat memberikan edukasi yang sangat luar biasa dan juga menambah edukasi atau wawasan, mohon untuk ditonton, di-share, like, dan komen yang indah-indah. Oke. Salam. Ya. Oke, kita say goodbye ya Pak. Iya. Ya, selamat siang.